Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wabil islami dina Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulah. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu tentang sejarah kewarganegaraan di Indonesia. Sejarah pendidikan kewarganegaraan Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintah Soekarno atau yang lebih dikenal dengan istilah Kifis. Nah, penerapan Kifis sebagai pelajaran di Indonesia, pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1968. Kemudian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan resmi masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia pada tahun 1968. Kemudian saat terjadinya pergantian tahun ajaran yang awalnya Januari sampai Desember dan diubah menjadi Juli sampai Juni pada tahun 1975. Nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Kemudian nama mata pelajaran PMP atau Pendidikan Moral Pancasila diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Pada masa reformasi, PPKN diubah menjadi PKN dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk Orde Baru. Kemudian untuk pengguna di perguruan tinggi, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan pada awalnya menggunakan nama jurusan Kifis Hukum, kemudian pada Orde Baru berubah menjadi program studi PMP KN, dan saat ini banyak yang menggunakan program studi PPKN. Kemudian kembali ke pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, saat ini terjadi perdebatan dan perbincangan di elit penentu kebijakan pendidikan di Indonesia untuk menambah kembali kata Pancasila ke mata pelajaran PKN menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Kemudian adapun alasannya yaitu adalah yang dimana nilai-nilai Pancasila dalam peserta didik sudah mulai luntur. Maka perlu menghadirkan kembali nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima kepada semua siswa. Nah, rencana ini masuk kurikulum 2013, namun pelaksanaannya masih belum merata di Indonesia sampai tahun 2016 ini. Kemudian adapun yang menjadi keterkaitannya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkaitan erat dengan peran dan kedudukan serta kepentingan warga negara sebagai individu, keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia yang mendidik, serta bertekad dan bersedia untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian PKN dapat sebagai upaya mengembangkan potensi individu sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila. Kemudian Pancasila itu merupakan dasar negara dan sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia yang mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kebangsaan, kemasyarakatan, dan negara harus berdasarkan
nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, Ana Ma'ruf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan pada era Orde Baru dan Orde Lama. Pada era Orde Lama, perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan formal dijadikan sarana untuk mempersiapkan warga negara yang sesuai dengan cita-cita nasional. Upaya itu nampak dari lahirnya berbagai nama untuk pendidikan kewarganegaraan yang sering berganti-ganti sejalan dengan perkembangan dan pasang surut perjalanan politik Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan lahirnya berbagai kebijakan di bidang pendidikan, khususnya tentang PKN sebagai tindak lanjut Doktrin Presiden 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya instruksi pembaharuan buku-buku di perguruan tinggi. Kemudian di Orde Baru, dalam perubahan kurikulum sekolah tahun 1968 menjadi kurikulum 1975. Mata pelajaran PKN atas dasar keputusan MPR 1978 diganti dengan nama baru yang dikenal dengan Pendidikan Moral Pancasila atau yang disingkat PMP. Ini merupakan hasil penggabungan mata pelajaran sejenis menjadi bidang studi PMP atau Pendidikan Moral Pancasila ini merupakan bahan-bahan mata pelajaran yang menyangkut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dipisahkan dalam mata pelajaran yang bersangkutan paut, diantaranya yang mata pelajaran sejarah, ilmu bumi dan ekonomi, sedangkan gabungan mata pelajaran sejarah, ilmu bumi dan ekonomi menjadi bidang studi ilmu pengetahuan sosial IPS atau studi social studies, dan saat ini bernama Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau disingkat PIPS. Baik, saya atas nama Sri Endang akan melanjutkan materi terakhir yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan pada era reformasi. Demokratis di bidang pendidikan amat diperlukan, terutama dalam memposisikan warga negara sebagai subjek dan bukan sekedar objek dari kepentingan politik. Penguasa semata demokratis di bidang pendidikan yang ditindaklanjut dengan pendidikan demokrasi adalah suatu yang memungkinkan upaya pengembangan segenap potensi individu warga negara Indonesia secara optimal sesuai dengan fitrah insinya Senat IKIP Bandung 1999 guna memperoleh perbandingan, memperluas visual dan memberikan dasar yang kokoh bagi pendidikan untuk warga negara demokratis yang seharusnya menjadi dasar pendidikan di Indonesia di era reformasi tersebut. Pada baiknya mengutip pendapat Thomas Jefferson sebagai penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang menyatakan bahwa pengetahuan, keterampilan, perilaku dari kewarganegaraan demokratis tidak hanya terjadi secara alami pada diri sendiri, tetapi mereka harus dianjurkan secara sadar melalui pendidikan untuk mengajar generasi baru. Agar peran pendidikan dipaham secara jelas dan mendidik warga negara yang demokratis tersebut, Johann Wettgenstein misalnya lebih memperkuat pendapat Jefferson dengan mengatakan bahwa
Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa peradaban adalah perlombaan antara bencana dan pendidikan. Dalam demokrasi seperti kita harus memastikan bahwa pendidikan memenangkan beras. Yang kedua, pandangan tersebut memberi isyarat yang jelas bahwa pendidikan amat berperan dalam mendidik warga negara yang demokratis, yang menyiratkan dan menyaratkan bahwa pendidikan itu sendiri haruslah demokratis dilakukan dengan cara-cara yang demokratis pula. Sebagai pendidikan harus efektif yang dilakukan oleh faktor-faktor strategi lingkungan, internal, eksternal. Dalam konteks itu dapat diidentifikasikan parameter variabel yang signifikan bagi berhubungan dengan proses belajar mengajar, evaluasi sistem kurikulum, sistem manajemen, dan faktor kontekstual sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain yang dibangunkan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teruji. Jika pendidik itu yang efektif, ia harus kuat punya kemandirian dan hubungan saling membantu dengan faktor eksternalnya dengan anggaran yang cukup untuk membiayai SDM. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif. Selain tersebut, di atas perlu visi dibangun bersama tentang warga negara yang baik, demokratis, cerdas, terampil menunjukkan masyarakat madani. Keadaan masa lalu menunjukkan betapa rapuhnya pembangunan termasuk pembina warga negara yang hanya mengandalkan faktor keamanan, ekonomi, atau teknologi belakang tanpa memikirkan secara sungguh-sungguh individu warga negara sebagai SDM yang akan terlibat dalam keseluruhan sistem yang dibentuk dengan berbagai pendekatan tersebut. Pendekatan-pendekatan yang dianut dalam pembangunan bangsa dan warga negara masa lalu itu secara nyata telah menunjukkan keanggalan keadaan seperti mendorong kita semua untuk memikirkan penataan kembali pendidikan bagi warga negara Indonesia, khususnya PKN Indonesia, dengan mencermati ciri-ciri PKN dalam kedua kurun waktu di atas nampak bahwa baik substansi, materi maupun metode pengajarnya tidak terlalu banyak mengalami perubahan, bahkan dapat dikatakan bahwa kelemahan justru terlalu pada ketidakkonsentrasian dalam melaksanakan apa yang ditetapkan oleh kurikulum. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.